Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun dengan penuh Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Teman-teman, di rumah pasti kalian mempunyai kakak, adik. Kalaupun kalian anak tunggal, pasti kalian memiliki saudara, keponakan, atau lainnya. Biasanya kalau kalian bertemu, apa yang akan kalian lakukan? Bisa dibayangkan kalau kakak, adik, atau saudara kita perempuan, pasti kita akan menceritakan tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita melakukan tren zaman sekarang, contohnya ngedance TikTok bareng. Tak jarang pula ada pertengkaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, Tuhan telah memberikan kita kakak adik untuk melengkapi kehidupan kita, untuk membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Ketika kita sedang marah-marah kepada kakak atau adik kita, pasti kita tetap menyayangi mereka. Ketika kita jauh dari mereka, kita tetap saling merindukan. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang 2 saudara kandung yang sedang mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Maria dan Elisabet. Keduanya akan menjadi seorang ibu, dan itu merupakan tanggung jawab yang besar bagi mereka berdua.
Pertemuan kedua saudara ini yang sudah lama tidak bertemu karena tempat tinggal mereka yang berjauhan. Karena di zaman mereka berbeda dengan zaman kita yang sekarang. Di zaman kita biarpun berjauhan, pasti kita masih bisa saling berkomunikasi lewat handphone, sehingga jarak tidak terlalu jadi penghalang bagi diri kita. Dan apa yang terjadi dalam pertemuan Maria dan Elizabeth? Ya, mereka berdua membagikan kabar kegembiraan bahwa mereka sedang mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Tapi mereka tidak hanya membagikan kabar kegembiraan saja, mereka memberikan kabar yang tidak terlalu gembira. Teman-teman, Maria dan Elizabeth adalah orang-orang yang terpinggirkan dan terasingkan. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu bersama bahwa Maria mengandung di masa mudanya walaupun ia belum bersuami. Tentu itu adalah hal yang memalukan bagi Maria dan keluarganya. Maria mengandung setelah ia mengatakan ya kepada malaikat yang datang menghampirinya. Maria berani mengambil resiko untuk mengandung dan melahirkan seorang putra karena ia bertemu dengan malaikat. Untuk itu teman-teman, marilah kita terapkan sikap Maria yang berani mengambil resiko dalam pelayanan kita sebagai putra dan putri altar. Marilah kita berani mengambil resiko. Misalnya seperti kalau kita mempunyai pelayanan pagi, pasti kita harus membagi waktu. Kita harus bangun pagi dan kita harus pergi bermelayani pada pagi hari. Ketika kita sudah berani mengambil resiko, tentu saja kita harus membangun relasi harmonis dengan Tuhan dengan mengatakan ya kepada segala resiko yang ada di dalam pelayanan kita sebagai putra dan putri altar. Di sisi lain, ada Elizabeth, seorang perempuan tua yang merindukan menjadi seorang ibu. Tapi sampai di masa tuanya, ia juga belum mendapatkan putra. Sehingga ia diasingkan oleh keluarganya dan masyarakat. Tapi apakah Maria Elizabeth akan menyerah? Tentu saja tidak. Karena Elizabeth selalu berdoa dan beribadah. Elizabeth adalah contoh orang yang berpantang menyerah dan tak berputus asa. Untuk itu, teman-teman, marilah kita mengambil sikap Elizabeth yang berpantang menyerah dan tak berputus asa dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, ketika masalah datang menghampiri kita, marilah kita selesaikan masalah itu. Misalnya, ketika nilai kita jelek, janganlah kita putus asa. Marilah kita mengasah nilai kita di kemudian hari dan memperbaiki nilai kita yang buruk. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berpantang menyerah dan tak berputus asa. Meskipun Maria dan Elizabeth adalah orang-orang yang beruntung karena menjadi perantara Allah, tetapi sesungguhnya Maria dan Elizabeth adalah orang-orang yang terpinggirkan dan terasingkan. Mengapa demikian? Karena Maria dan Elizabeth adalah orang-orang pilihan Allah. Pertemuan Maria dan Elizabeth bukan hanya memberi kabar kegembiraan saja. Dapat dipahami bahwa Maria datang mengunjungi Elizabeth tidak hanya memberi kegembiraan saja, tetapi mereka saling menyayangi, mendukung satu sama lain. Untuk itu teman-teman, marilah kita jangan menghakimi, jangan merundung orang-orang yang di sekitar kita.
atau biasa disebut bullying. Janganlah kita melakukan bullying, karena kita tidak tahu apa yang ada masalah dalam kehidupan mereka. Kita tidak tahu apa pergumulan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang sering melakukan pembulian adalah orang-orang yang takut, gelisah, cemas, pikiran kacau, galau, dan di dalam hatinya selalu mengembara mencari kedamaian. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka baik-baik saja, tapi sesungguhnya mereka sebenarnya orang-orang yang tidak baik-baik saja dan ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka kuat, padahal mereka mempunyai hati yang gelisah dan mempunyai hati yang rapuh. Teman-teman, cerita Maria dan Elizabeth sama seperti kita yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kehidupan kita. Begitu pula dalam pelayanan kita sebagai putra dan putri altar. Di dalam pelayanan pasti kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kita, untuk menutupi kekurangan kita dengan kelebihan mereka. Sebaliknya seperti itu. Orang lain membutuhkan kita untuk menutupi kekurangan mereka dengan kelebihan kita. Teman-teman, marilah kita membangun relasi harmonis dengan Tuhan dengan rajin berdoa, pantang menyerah, selalu memuji-muji Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.